Dengan pengampunan. Bukan kok apa-apa itu kurang ajar. Dia telah berkata kepada aku seperti ini. Awas ya. Oh. Kita harus ambil sikap. Itu ilmu dari mana? Yang seperti itu ilmu dari mana? Kalau kita ikut baginda Nabi, ambil sikapnya itu mengampuni, memaafkan. Memaafkan. Ini loh orang-orang Quraisy itu belum masuk Islam. Mereka masih orang kafir. Baginda Nabi katakan kepada mereka kayak mengatakan kepada saudara-saudaranya. Beliau mengatakan seperti yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Padahal mereka orang Quraisy masih orang kafir, bukan saudara. Orang Islam dengan orang kafir bukan saudara. Walaupun sedarah, bukan saudara. Tapi hadirin, beliau mengatakan aku berkata kepada kalian seperti Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Semoga Allah ampuni kalian sudah. Tidak masalah. Yang sudah. Sekarang satu hati lagi, satu kerja lagi. Insyaallah, ya. Nah, itu satu hati lagi, satu kerja lagi. Satu markas lagi. Musyawarah lagi. Bareng-bareng musyawarah. Bareng-bareng saling mahabbah, saling cinta mencintai. Insyaallah Bang ya. Nanti kalau sudah seperti ini kita bisa membuat istimewa Indonesia Pak. Insyaallah kita buat istimewa Indonesia, seluruh Indonesia kita buat istimewa insyaallah. Ya, tapi syaratnya satu hati. Tapi kalau satu hati kita nggak bisa membuat istimewa lagi. Nah, habis sekarang. Pilih mana? Satu hati atau bercerai-berai? Harus satu hati. Namanya satu hati itu orang kafir pun itu faham itu adalah satu kebaikan. Itu adalah satu kebaikan. Orang awam pun paham itu adalah satu kebaikan. Namanya cerai berai, anak kecil pun paham itu adalah satu keburukan. Kalau seorang keluarga mempunyai 1 anak atau 5 anak, kemudian bapaknya dan ibunya bercerai, anaknya mengatakan ini salah, yang benar adalah bapak dan ibu tidak boleh bercerai. Benar gak? Saya salah ya? Benar apa salah? Benar salah Pak? Nah iya, sampean tanya anak-anak sampean. Nah iya sing bener bapak iki cerai karo ibuke apa gak? Awas cerai wis. Nah. Semua anak kecil pun paham. Kalau bapak dan ibu sudah bercerai, anak terlantar. Mesti anak terlantar. Anak kecil paham. Bagaimana orang tua nggak paham? Bukan nggak paham, tetapi nafsunya, dendamnya, marahnya itu lebih tinggi daripada pemaafnya. Gara-gara itulah. Kalau seseorang itu pemaafnya tinggi seperti baginda Nabi, pemaafnya tinggi seperti Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, seperti para anbiya, sampai baginda Nabi sendiri kan wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perpecahan, hanyalah adanya persatuan. Tidak ada perpecahan. Semua perpecahan itu hanya gara-gara dendam, egois, pengen mau menang sendiri, gak pengen, dan ambil sikap katanya. Apa itu ambil sikap itu? Bahasa mana itu? Ambil sikap. Insyaallah ya. Kalau kita pengen ngambil sikap, sikap kita adalah sikapnya baginda Nabi ketika Fathu Mekah, la tasriba alaikumul yaum. Al-Karim idza qadara afa. Seorang mulia kalau sudah menang justru malah mengampuni, gak apa-apa. Tapi kalau laim, orang yang tercela kalau sudah menang malah bualah dendam gak karuan. Aku bisa begini. Itu laim.
Itulah makanya saya katakan saya mulai dari perkataan pembicaraan ini dimulai dari ilmu. Semakin tinggi orang ilmu, maka semakin besar juga pemaafnya. Semakin tinggi orang ilmu, maka semakin pemaaf. Semakin tinggi seseorang itu punya ilmu, maka semakin jadi penyabar. Tidak ada orang yang lebih sabar melebihi para anbiya. Dari para anbiya yang paling sabar adalah nabi-nabi ulul azmi minar rusul. 5 nabi ulul azmi minar rusul, termasuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi katakan, kalau orang dikatakan sabar adalah separuh daripada iman, katanya. Sabar, Pak. Kalau kita sabar, maka kita bisa menjaga istimaiyat selama-lamanya. Tetapi kalau kita sudah tidak sabar, ngamuan, tidak ada rasa tidak ada pemaaf, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai istimaiyat yang paling kecil, yaitu keluarga pecah. Kampung pecah. Halaqah pecah. Mahalah pecah. Markas pecah. Pecah berantakan, gak karuan kalau orang itu saling dendam mendendam. Habis semua kerja. Siapa yang paling diuntungkan? Setan. Yang paling diuntungkan setan. Mereka setan seneng-seneng, orang-orang kafir seneng-seneng. Nah, itu berantakan sendiri kan? Saya kira gak berantakan, sama saja ternyata. Hadirin, coba kita lihat. Orang kafir itu ada negeri namanya negeri Amerika Serikat. Itu berapa negara? Banyak negara berkumpul jadi Amerika Serikat. Mereka pengen membuat istimaiyah. Kalau salah satu negeri itu ngamuan, cerai-berai enggak? Cerai-berai. Akan terjadi berai. Ada negeri-negeri berkumpul, mereka membuat kumpulan jenengan NATO. NATO bahasa Indonesianya katanya. Membuat kumpulan, membuat istimaiyat. Mereka berpikir bahwa istimaiyat itu adalah baik, menguatkan kekuatan. Buat NATO. Maka membuat kumpulan-kumpulan. Ada negeri yang dulu pernah berpecah, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Kemudian mereka berpikir yang paling bagus adalah istimaiyat. Maka tidak ada Jerman Timur dan Barat, sekarang Jerman, satu Jerman. Gajah Mada, apa yang dipikirkan Gajah Mada? Menyatukan seluruh Nusantara. Karena para Gajah Mada faham bahwa istimewa itu adalah baik. Kumpulkan semuanya. Nggak ada orang yang berpikir, ini orang awam, orang kafir, sampai semua faham bahwa istimewa itu adalah baik dan bercerai-berai itu adalah buruk. Ini sebetulnya mulai kecil kita itu sudah diajari. Kalau bercerai-cerai itu runtuh. Tapi kalau berkumpul itu kita akan teguh. Berkumpul kita teguh, bercerai kita runtuh. Seperti itu. Mulai kecil kita sudah diajari seperti itu. Tetapi tidak pernah dipraktekkan. Kalau orang punya fikir istimaiyat, yaitu dengan dasar yaitu sifat pemaaf, ya dah, sifat pemaaf. Berteman pun jadi enak. Maka hatinya enak, semua teman-temanku, semua ini temanku, semua temanku. Itu loh fulan itu gonjeng kamu, katanya kamu begini, enggak masalah, enggak apa-apa, alhamdulillah. Ya betul kayak begini, enggak masalah lah. Kecil itu enggak apa-apa. Coba kalau kita katakan seperti itu, kalau kita rasa seperti itu, dengan teman kita enak. Teman kita jadi banyak sekali. Seluruh dunia, semua orang Islam menjadi teman-teman kita. Kalau kita berpikir istimewa. Tetapi kalau kita berpikir perpecahan, kita tidak punya teman sama sekali. Sekat-sekat akan nampak semuanya. Dari negeri-negeri, beda negeri tersekat, beda bangsa tersekat, beda kampung tersekat, beda keluarga tersekat. Akhirnya pol-pol masuk di rumah sendirian, hanya keluarga sedikit aja. Istrinya itu juga, kamu kan anak orang lain, kamu juga anak orang lain, ya sudah, kamu pulang, saya pulang, habis semuanya. Habislah Pak, gak begitu caranya. Kalau nggak saling memaafkan, nggak bisa kumpul kita ini. Insyaallah,
Harus dijaga betul. Kerja dakwah ini maksudnya kerja untuk menyatukan hati, bukan untuk mencerai-beraikan. Insyaallah. Maka siapa yang ada niat untuk keluar di jalannya Allah Subhanahu wa taala 4 bulan 40 hari ke seluruh negeri, nggih, mendatangi semua markas-markas yang ada di seluruh Indonesia ini, dan misinya adalah menyatukan umat Islam ini bersama satu pikir semuanya dan satu kerja semuanya, tidak bercerai-berai lagi. Mulai sekarang ini, mulai hari ini. Insyaallah Bang nggih. Monggo siapa yang siap, monggo silahkan berdiri.